Pemerintah Kota Jakarta Utara kembali menggencarkan pembatasan jam operasional kendaraan besar, khususnya truk trailer dan angkutan barang di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pembatasan ini berlangsung pada Senin 17 November 2025 dan menyasar salah satu ruas jalan paling padat, yaitu Jalan Raya Cilincing. Kebijakan tersebut diterapkan pada 2 periode waktu, yakni pukul 6 sampai 9 waktu Indonesia Barat dan 16.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Pada rentang waktu itu, kendaraan besar dengan sumbu 3 ke atas dilarang melintas di kawasan yang beririsan langsung dengan kendaraan kecil. Tujuannya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, mengurai kemacetan, dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Pasalnya selama ini Jalan Raya Cilincing dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan akibat tingginya aktivitas kendaraan berat. Warga dan pengendara kendaraan kecil disebut kerap merasa terancam saat melintas di zona tersebut. Seorang pengemudi ojek, Udin, menilai kebijakan ini memberi dampak positif bagi masyarakat. Ia mengatakan, selama ini kecelakaan melibatkan truk besar sering terjadi di kawasan tersebut. Menurutnya, banyak pengendara dari luar daerah tidak memahami kondisi jalan di Cilincing sehingga kerap kali terlibat kecelakaan. Udin juga mengaku para pengemudi ojek sudah hafal titik-titik berbahaya di Jalan Raya Cilincing. Namun tetap saja, kecelakaan bisa terjadi berkali-kali dan menimbulkan keresahan warga. Ya ada bagusnya juga, ada bagusnya ada ya. Kenapa Pak bagusnya tuh Pak yang ngapain? Bagusnya karena apa? Ngurangin mobil lah, ngurangin mobil-mobil yang gede-gede, trailer. Tapi kalau di sini sering terjadi kecelakaan Pak? Ya, sering. Antara motor dan kontainer tuh Pak? Iya, sering ditabrak, dilindas lah, itulah. Orang-orang yang jauh yang biasanya nggak ngerti di kontainer sama motor ya sering. Kita orang pengojek udah paham semua. Udah paham ya. Iya. Berarti kalau ini dalam sebulan atau seminggu bisa ada kecelakaan berapa kali yang Bapak lihat, saksikan, tahu itu Pak? Ya bisa ada sekali, bisa 2 kali, 3 kali. Situasi serupa juga menjadi perhatian Dewan Kota Jakarta Utara dari Kecamatan Cilincing, Eprianto. Ia menegaskan, pembatasan ini bukan untuk menghambat para sopir truk mencari nafkah. Menurutnya, persoalan muncul karena aktivitas truk setiap hari bersinggungan langsung dengan pemukiman warga. Eprianto mengatakan warga terus-menerus menghirup debu, menghadapi potensi terlindas dan terjebak kemacetan akibat arus truk kontainer. Karena itu, pembatasan jam operasional dianggap sebagai bentuk kontrol sosial demi menyeimbangkan kebutuhan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa warga memiliki hak yang sama untuk menikmati rasa aman saat berkendara. Diketahui, menurut Eprianto berdasarkan pendataan kepolisian lalu lintas, kecelakaan nyaris terjadi setiap hari di kawasan Cilincing. Ia pun menyebut kasus kematian akibat terlindas truk bukan hal asing di wilayah itu. Karena itu, Eprianto memperingatkan bahwa risiko kecelakaan bisa berdampak panjang termasuk membuat anak kehilangan orang tua. Ia juga menyoroti banyaknya kasus anak sekolah yang menjadi korban kecelakaan truk di kawasan tersebut. Ia pun berharap pemerintah turut menyiapkan solusi jangka panjang terkait dengan kondisi ini. Batasan ini kita tidak melarang kontainer, kita tidak melarang mereka mencari ekonomi, tapi memang setiap kontainer lewat ini beririsan dengan masyarakat. Setiap hari warga menghirup debu, setiap hari warga berpotensi dilindas kontainer dan setiap hari menjadi objek kemacetan. Jadi kita berlakukan jam kontainer ini sebagai salah satu kontrol sosial, sebagai salah satu penyeimbang hidup masyarakat, bahwa masyarakat ini tidak diukur oleh muatan-muatan kontainer, tidak diukur oleh terinjak-injak dengan roda-roda besi. Jadi masyarakat berhak mendapatkan hidup yang sehat, berhak mendapatkan rasa yang nyaman ketika pagi mengantar anaknya, berhak mendapatkan pikiran yang sehat ketika pulang kerja, sudah capek, sudah lusuh, pengen cepat-cepat pulang ke rumah tanpa harus ada timbul kemacetan di sewaktu pulang. Ya, menurut pendataan dari Lantas, setiap hari ini selalu terjadi kecelakaan lalu lintas. Di Cilincing ini, orang yang meninggal ini sudah menjadi hal biasa di mata masyarakat mungkin. Kenapa? Karena antara kendaraan kecil dengan kendaraan besar disatukan, berpotensi menimbulkan anak-anak menjadi yatim piatu, seorang ayah yang kehilangan
pekerjaannya atau istrinya yang menjadi kecelakaan ketika mengantar anak sudah sering terjadi di sini. Itu termasuk yang luar biasa atau enggak, Pak? Wah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi kita lihat di sini, ini pasti setiap minggu ada yang dilindas kontainer. Kemarin pedagang. Terus kemarin juga kita lihat di KBN Akses Marunda, itu anak sekolah yang dilindas kontainer. Jadi di Cilincing ini beda dengan tempat-tempat lain. Hal itu yang mirisnya menjadi hal-hal yang biasa gitu. Saya berharap pemerintah mempunyai solusi, mulai dari infrastrukturnya. Saya berharap juga kalau bisa jalan-jalan sepanjang Cakung Cilincing ini dibikin 2 meter untuk kendaraan khusus kendaraan bermotor, jangan digabung dengan kendaraan-kendaraan besar. Nah, sangat meresahkan banget. Coba bayangin setiap 3 hari kecelakaan lalu lintas. Banyak warga saya yang terlindas kontainer. Mungkin hari ini warga saya, besok bisa jadi teman kita, besok bisa jadi keluarga kita, bisa jadi kita yang dilindas kontainer. Jadi pembatasan ini menjadi solusi setidak-tidaknya menekan kasus kecelakaan yang ada di Cilincing khususnya. Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cilincing, M. Mutmain, menjelaskan detail terkait pembatasan jam operasional tersebut. Ia menyebut kendaraan dengan sumbu 1 hingga 3 ke atas dilarang melintasi Jalan Raya Cilincing pada jam pembatasan. Namun, terdapat pengecualian bagi kendaraan pengangkut BBM dan bahan pokok yang tetap mendapat toleransi. Pemerintah berharap kebijakan ini setidaknya dapat menekan kasus kecelakaan lalu lintas di Cilincing. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga saat berkendara. Untuk kendaraan yang tidak diperbolehkan, sumbu 1, 3 ke atas. Kalau misalkan sumbu 1 ke bawah, mungkin masih bisa ya untuk melintasi Jalan Cilincing Raya. Nah, untuk pengecualian, untuk BBM dan bahan pokok mungkin masih ada toleransi dari kami ya, mungkin masih ada toleransi. Kegiatan ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Untuk kegiatan ini pada pagi hari dimulai pukul 6 sampai jam 9 pagi. Dilanjutkan sore hari dari mulai pukul 16 sampai dengan 21.00. Kalau saya lihat untuk Jalan Cilincing Raya ini ya, jalan alternatif ya menuju ke KBN ya. Bukan jalur utama, mungkin jalur alternatif yang memecah daripada wilayah daripada ini apa Jalan Kebon Baru. Berarti artinya di sini bukan jalan utama buat truk-truk besar ya, Pak? Betul, betul. Kalau dilihat daripada spesifikasi lebar jalan, tidak jalan utama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.